Shalom, selamat pagi, salam sehat rohani dan salam sehat jasmani. Puji Tuhan, Tuhan telah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Kamis 27 Januari tahun 2022. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini juga kita percaya Tuhan pasti akan memberkati kita juga. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua kegiatan kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari kitab 36 hari bersama kitab 2 Tawari. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-19, maka saat ini kita akan membaca kitab 2 Tawari pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Doaku kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan ini akan membuat saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan, serta mengalami perubahan karakter semakin serupa dengan Kristus. Amin. Baiklah, judul perenungan kita hari ini, bekerjalah hanya untuk Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang hidup mengasihi Tuhan biasanya akan mendorong orang-orang lain di sekitarnya untuk juga hidup mengasihi Tuhan. Hal ini jugalah yang terjadi pada Yosafat. Sebagai raja, ia bukan hanya memperhatikan rakyat yang berdomisili di pusat kerajaan. Ia juga mengunjungi rakyatnya di daerah-daerah, bahkan yang berada di wilayah pegunungan. Dan sebagai raja yang mengasihi Tuhan, ia mendorong rakyatnya untuk hidup benar. Menyadari bahwa ia perlu kaki tangan untuk menjalankan pemerintahan yang benar, ia mengangkat juga hakim-hakim. Dengan disertai instruksi bahwa mereka harus melakukan pekerjaan dengan mengingat bahwa mereka bekerja bagi Allah, bukan bagi manusia. Sebab itu mereka tidak boleh curang atau menerima sogokan. Sementara di Yerusalem sendiri, Yosafat menunjuk beberapa orang Lewi, imam, dan kepala puak untuk menangani masalah rakyat berkaitan dengan penerapan hukum Tuhan dan perselisihan. Instruksi Yosafat kepada mereka pun begitu penting, yaitu mereka harus bekerja berdasarkan rasa takut akan Tuhan, setia dan tulus. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari pesan Yosafat kepada orang-orang kepercayaannya, terlihat bagaimana pandangannya mengenai pekerjaan. Bagi Yosafat, bekerja harus dilakukan untuk Tuhan. Sebab itu, orang tidak boleh bekerja demi kepentingan diri sendiri semata, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan segala sesuatu yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan harus dilakukan dengan benar dan kudus. Tak ada tindakan apapun yang boleh mencemari kebenaran dan kekudusan suatu pekerjaan. Orang harus bekerja dengan rasa takut akan Tuhan. Dengan demikian, berbuat curang, berlaku tidak adil, dan menerima suap seharusnya tidak ada dalam kamus orang-orang yang hidup bekerja bagi Tuhan. Apapun bidang pekerjaannya, setiap pekerjaan harus kita lakukan dengan setia. Setia dalam memenuhi jam kerja, tidak malas, tidak suka terlambat, tidak suka bolos. Setia juga dalam memenuhi target kerja. Setia dalam mematuhi setiap aturan yang ada dalam perusahaan. Dengan demikian, kita sedang melakukannya seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Yang menjadi pertanyaan dalam renungan kita hari ini adalah, sudah seperti itukah Anda dalam bekerja? Lakukanlah segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Dan lihatlah, dari Tuhan sajalah kita mendapatkan upah. Selain daripada kita mendapatkan upah dari orang yang mempekerjakan kita, kesetiaan kita juga akan diupahi oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang tidak terduga bagi setiap orang yang melakukan tugas tanggung jawab dengan takut akan Tuhan, dengan tulus dan ikhlas, dan tahu sesungguhnya dia juga sedang melakukannya untuk Tuhan. Amin. Kiranya kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh setia mengiring Tuhan dengan memperlakukan sebuah pekerjaan kita apapun itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan
dan nama Tuhan harus dimuliakan di sana. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Dan diberkatilah apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita. Dibuatnya berhasil semua hal yang kita kerjakan. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.